pemirsa, kedua makam ini sama seperti makam-makam yang lain, yakni tempat di mana jasad seseorang yang sudah meninggal dikuburkan. Tidak ada hal yang istimewa padanya, sebab sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal, maka putuslah amalnya, kecuali dalam 3 hal: sedekah jariahnya, ilmu yang berguna untuk orang lain, dan anak kandung yang soleh yang selalu berdoa untuknya. Roh orang yang sudah meninggal berada di alam barzakh. Mungkin menikmati kebahagiaan, mungkin juga menjalani siksaan. Kalaupun ada kisah mengenai roh-roh yang bergentayangan, itu adalah perbuatan setan. Di dalam kitab Jami' ar-Rasail, Ibnu Taimiyah menulis bahwa mereka didatangi orang yang sudah mati ke dalam bentuk ketika masih hidup. Padahal itu adalah perbuatan setan yang menyerupai rupanya. Roh yang dikatakan datang kepada mereka itu hanyalah setan-setan belaka yang mempermainkan dan menipu manusia. Demikian Ahmad Izzuddin Al-Bayununi menulis dalam bukunya. Nah pemirsa, inilah sebuah kisah bagaimana setan-setan itu memperdaya manusia. Selamat mengikuti. Mas, tunggu sebentar ya. Aku lihat bapak dulu, udah pulang atau belum. Yuk. Mak. Sudah pulang? Ini mak. Aduh, apaan nih? Mas Aldi yang belikan, katanya buat emak. Oh ya mak, bapak sudah pulang? Bapak lagi sholat asar. Ada apa? Mas Aldi mau ketemu. Benar Pak. Apa Papa dan Mama sudah setuju Nadianto akan menikahi anak saya Astuti? Beliau masih tetap pada pendiriannya Pak. Justru itulah saya kemari ingin membicarakannya dengan Bapak. Nadi ini bagaimana? Kalau memang Papa dan Mama Nadianto tidak setuju, ya sudah. Apalagi yang perlu dibicarakan? Begini Pak, bagaimana kalau Bapak tetap menikahkan kami tanpa sepengetahuan orang tua saya Pak? Bapak sangat menghargai ketulusan hatimu nak. Tapi bukan begitu adab suatu pernikahan. Apalagi Bapak ini seorang pengulu. Apa kata orang nanti kalau Bapak menikahkan orang tanpa sepengetahuan orang tuanya? Lebih-lebih Astuti itu anak Bapak sendiri. Tapi mak, saya Tidak pakai tapi-tapian. kalau memangnya orang tuanya sudah tidak setuju, ya sudah. Ya itu memang benar. Bagi pihak lelaki sudah cukup asal ada saksi. Tapi kalau di kemudian hari orang tuamu tidak terima lantas menuntut, siapa yang bertanggung jawab? Bapak juga kan? Bapak jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab. Tidak nak. Bapak tidak akan menikahkan Astuti dengan Nadianto. Tapi Pak, Bapak ingin orang tua Nadianto datang sendiri kemari untuk meminta atau melamar Astuti kepada Bapak. Itu merupakan kehormatan bagi Bapak. Nah, coba bicarakan kembali dengan kedua orang tuamu. Papamu sudah terlanjur bicara serius dengan Om Pur Adi. Dan kelihatannya Kristanti juga senang sama kamu. Percayalah, kalian bakal menjadi pasangan yang serasi. Iya kan, Pak?
Ya, karena keluarga Om Pur kaya, Pak, Ma. Sedangkan ayah Astuti cuman seorang penghulu. Itu kan alasannya Papa dan Mama tidak setuju saya menikah dengan Astuti. Adi. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu hidup susah. Papa sama Mama hanya ingin melihat kalian tuh hidup bahagia. Lagi pula Kristanti itu kan orangnya baik. Iya kan? Om Pur itu kawan baik Bapak. Sudah seperti saudara sendiri. Jadi alangkah baiknya kalau hubungan itu ditingkatkan menjadi besan. Iya kan? Sudut pandang Papa cuma pada harta. Seolah-olah dengan harta saja orang bisa bahagia. Apa Papa dan Mama yakin jika Adi menikah dengan Kristanti bisa bahagia? Adi, jaga sikap di hadapan Papa. Adi! Papa Mama kolok, kampungan! Sudahlah. Percuma kita bicara sama dia sekarang. Biarkan suasana hati itu tenang dulu. Nanti kita duduk lagi. Jangan dicampur! Non, panggil saya. Tolong ambilin minum tadi ya. Baik, Non. Mas Adi kenapa sih, Mas? Kamu tidak usah ikut campur. Pasti deh masalah Mbak Astuti lagi. Biarin aja deh, Mas Adi menentukan pilihannya sendiri. Yang mau kawin kan Mas Andi sama Mbak Astuti, bukannya... Windarti, kamu tuh anak kecil tahu apa sih? Orang tua kamu ajari. Bukannya ngajari, Ma. Kita ini hidup bukan di zaman Siti Nurbaya lagi. Yang anak-anaknya cuma hanya bisa ngomong iya, inki, sumuhun. Kita kan... Win. Maaf, Pak. Win cuma ingin dalam keluarga kita ini anak-anak juga diberikan hak untuk melakukan pendapat. Diam kamu! Hei! Dasar pembantu goblok! Kamu itu punya mata nggak sih? Sudah berapa gelas saja yang kamu pecahkan? Hei! Kamu minta dipecat ya? Maaf, Nyonya tidak. Saya tidak, Non. Maaf. Aduh! Kalau begini terus-terusan, kepala saya bisa pecah rasanya. Sudah, Mas, sudah. Aduh. Cuma gelas pecah satu saja kok ribut kemana-mana. Malu sama tetangga. Semuanya pada nggak bisa diatur. Mama. Tuti. Maafkan aku, Tut. Aku memang salah. Aku kilaf. Tapi kuharap jangan terlalu kamu sesalkan apa yang telah terjadi. Aku akan bertanggung jawab, Tut. Kenapa ini harus terjadi, Mas? Sudah aku bilang, aku kilaf. Tapi aku akan berjanji akan menikahimu. Aku akan minta orang tuaku untuk segera melamarmu. Tapi itu tidak mungkin, Mas. Melihat sikap orang tuamu terhadapku, mana mungkin dia mau menerima aku sebagai menantunya. Astuti, kalaupun orang tuaku tetap menolak, aku akan berusaha bagaimanapun caranya
untuk bisa menikahimu. Percayalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Kristanti. Mas Adi? Ada? Masuk, Mbak. Ya. Tadi dicari Mbak Kris tuh. Aduh, kenapa tidak kamu bilang saya sudah tidur? Ya, gimana sih? Jangan gitu dong, Mas. Mbak Kris kan tadi udah dengar suara gitar. Males ah. Jangan kanak-kanakan dong, Mas. Temui dia. Hargai dia sebagai tamu. Adik, ini ada Kristanti. Tuh kan, cepetan dong, Mas. Ya. Hai Kris. Hai Mas Adi, apa kabar? Baik. Adi, temani Nak Kris makan malam ya. Biar disiapkan sama Bi Ina. Oh. Maaf, Mah. Malam ini Adi diundang teman kantor. Ada selamatan. Ya ajaklah Nak Kris kalian. Kenalkan dengan kawan-kawanmu. Ya bagaimana mungkin, Mah? Acaranya itu tahlilan. Ayah teman saya itu meninggal kemarin. Jadi, sorry ya, Kris. Berangkat, Mah. Kristanti, lain kali masih ada waktu. Gak apa-apa, Tante. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menjelaskannya pada orang tuaku, As. Kelihatannya Mama yang bersikeras untuk menikahkan aku dengan Kristanti. Jadi, Mas Andi akan menyerah begitu saja dan akan meninggalkan aku. Setelah janin ini tumbuh di dalam kandunganku, Mas. Tidak, As. Kita tetap harus menikah. Menghina orang tuaku, aku tidak peduli. Yang menjadi masalah sekarang adalah orang tuamu. Kamu harus diizinkan oleh ayahmu. Tapi Bapak juga keras kepala, Mas. Dia tidak akan mau menikahkan kita kalau ayahmu tidak mau melamarku secara resmi. Oh ya, kamu sudah ceritakan tentang kandunganmu? Belum, Mas. Kenapa? Karena aku takut.
apa, Bu? Sudah berapa kali aku katakan, jangan coba-coba lagi mendekati anakku. Ma, sudah, Ma. Diam kamu, adik. Kamu itu tidak pantas mendampingi anakku. Lagian sebentar lagi Adianto akan menikah dengan Kristanti. Dialah yang pantas menjadi istrinya. Mestinya kamu itu ngaca. Tahu diri. Kamu itu anak siapa? Ma, sudahlah. Sudahlah, Ma. Malu sama orang-orang. Apa pedulinya dengan orang-orang? Astuti, tunggu. Adi, biarkan perempuan itu. Tunggu, As. Adianto! Kalau bisa hindari mobil belakang, Pak. Ini mau berbuat jahat sama saya. Hei! Minggir! Tolong dipercepat lagi, Pak. Sialan! Mobil Adianto kok nggak kelihatan lagi, Ruth? Ada di depan, Bu. Cepat, Ruth. Lebih cepat. Gimana Ibu ini? Maunya cepat-cepat. Nanti kalau celaka gimana, Bu? Orang Jawa bilang, alon-alon pasang pelakon, Bu. Kamu jangan nyindir orang Jawa. Orang Jawa tidak begitu lagi. Makanya kalian selalu memaksa ingin dinikahkan. Ternyata hubunganmu dengan Adianto sudah sebegitu jauh. Ya Allah, dosa apa yang pernah aku perbuat, sehingga cobaan yang seberat ini kau timpahkan padaku. Pak, jangan Allah yang kau sesali. Ini semua karena Bapak yang keras kepala. Coba dulu kalau Bapak mau meluluskan permintaan Adianto untuk menikahi Astuti, aib ini tentunya tidak akan terjadi.
Mak, bagaimana mungkin aku bisa menikahkan mereka? Kalau orang tua Adianto tidak sudi datang kepadaku untuk melamar Astuti, lalu aku ini dianggap apa? Pak, Bapak selalu begitu. Sekarang, aib itu sudah menimpa keluarga kita. Astuti hamil tanpa suami yang sah. Apa masih bisa dipertahankan? Yang namanya martabat seorang penghulu. Mak, kamu kok jadinya menyalahkan aku? Kamu sendiri kurang mengawasi Astuti. Dia kok bebaskan kemana-mana dengan Adianto. Pak, Mak, sudahlah. Ini semua kesalahan Astuti. Pak, maafkan Astuti, Pak. Astuti memang salah. Maafkan Astuti. Apa keputusan Bapak dan Mak? Astuti akan turun. Maafkan Astuti, Pak. Apa yang mesti disesali? Semuanya sudah terjadi. Enak aja ngomong. Apa yang mesti disesali? Mak. Astuti minta maaf, Pak. Aib itu telah tercoreng di mukaku, Mak. Anak penghulu hamil tanpa suami. Memalukan. Lantas, apa yang harus kita lakukannya, Pak? Menggugurkan kandungannya. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya hal itu terlintas dalam pikiranmu. Anak kita sudah berbuat dosa. Masa kita harus menambah dosa lagi? Kalau begitu, ya sudah, Pak. Kita terima musibah ini. Barangkali ini sudah suratan takdir yang Maha Kuasa. Papa, makin hari rumah kita semakin sepi, Pak. Biasanya kan kalau malam-malam begini, Adi suka main gitar. Sudah, Mak. Yang sudah tiada tuh jangan diingat-ingat terus. Nanti kamu sakit. Gara-gara perempuan sial itu, kita batal besaran dengan Diko. Papa bilang sudah. Toh kita masih bisa menjalin persahabatan dengan dia. Mama ini gimana sih? Apa dengar enggak, Pak?
suara gitar. Iya. Itu kan lagu yang biasa dibawakan Adi, Pak. Mungkin... Windarti barangkali sedang iseng. Enggak, Pak. Adi datang, Pak. Adi pulang. Tidak mungkin. Ma, tunggu Papa, Ma. 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 Adianto, ini mama nak. Adi, di mana kamu nak? Adi, Adi. Maafkan aku, As. Mestinya aku yang mengalah. Toh Mas Adi sangat mencintaimu. Sudah berlalu sudahlah, Kes. Lupakan saja. Ketentuan Allah lah yang terbaik. Tapi bayimu kelak. Ya. Terus. Tarik nafas. Ya, terus. Dan ya. Yang kuat ya. Terus. Saya khawatir keadaan Astuti. Tenanglah, jangan khawatir. Kita berdoa aja biar tidak terjadi apa-apa. Ada lagi, Bu. Ayo tarik nafas dulu. Astuti, Mas Adi. anak kita akan segera lahir. Bagaimana cucu saya, Sister? Baik, Bu, sehat. Laki-laki atau perempuan, Sister? Cucu Bapak laki-laki. Ada apa? Bagaimana keadaan anak saya, Astuti, Sister? Sedang dirawat. Maaf, Pak. Yang pertama, Pak. Dok.
Keluarga Ibu Astuti. Saya, dokter. Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi putri ibu tidak tertolong. Maksudnya, dokter? Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, Astuti, Pak. Ya Bu, sabar. Kau anak yang malang. Astuti, tidak menyangka ajal begitu cepat menjemputmu. Mak, sudahlah Mak. Jangan ditangisi terus. Kita serahkan saja kepada Allah. Semoga anak kita dilapangkan kuburnya. Saya masih belum bisa melupakannya, Pak. Rasanya dia masih ada di antara kita. Ma, dibilang sudah ya sudah. Siapa sih orangnya yang tidak sedih ditinggal mati anak? Masa Allah. Jangan, nak. Alamu sudah berbeda. Benar, nak. Jangan ganggu anakmu. Percayakan kepada kami untuk merawatnya. Pak, tolong nikahkan kami. Benar, Pak. Tolonglah kami. Nikahkan kami. Subhanallah, itu tidak mungkin, nak.
Tegakah Bapak melihat keadaan kami seperti ini? Tersiksa oleh dosa yang kami buat. Astuti anakku, yang berhak mengampuni dosa-dosa kamu, dosa kita semua hanyalah Allah. Bapak dan makmu hanya membantumu dengan doa, anakku. Tapi apakah Bapak dan Emak tidak kasihan lihat bayi itu? Anak kami akan menjadi anak haram dan anak jadah. Oh, tidak anakku. Bayi itu tetap bersih, nak. Dia tidak menanggung beban dosa yang pernah kalian lakukan. Tidak ada anak haram dan anak jadah. Mudah-mudahan anak itu kelak menjadi anak yang soleh, yang pandai mendoakan orang tuanya. Tapi tolonglah Pak, nikahkan kami. Itu tidak mungkin, nak. Bapak hanya bisa menikahkan bagi mereka yang masih hidup. Keadaan kalian sekarang sepenuhnya di bawah kuasa Allah. Allahu Akbar. Pak Ridwan, Bapak sebagai wali calon pengantin putri, apa Bapak akan menikahkan sendiri putri Bapak? Tidak, Pak. Saya akan mewakilkan kepada Bapak Wali Hakim. Apa Bapak ikhlas? Ikhlas, Pak. Nak Subanti, apakah sudah tahu yang harus dilakukan? Sudah, Pak. Nah, kalau begitu, mari kita mulai. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon disaksikan upacara ijab kabul ini yang merupakan acara pokok dalam pernikahan Ananda Subanti, putra dari Bapak dan Ibu Soleman, dengan Ananda Surati, putri dari Bapak dan Ibu Ridwan. Ya, Pak. Saya Pak, Pak Nurdin, kenapa Pak? tidak ada apa-apa. Mari kita lanjutkan. Saya nikahkan Ananda Adianto bin Irawan dengan Astuti binti Nurdin. Subhanallah, Pak Nurdin telah salah menyebutkan nama-nama calon pengantin. Kak Astuti? Pak, jangan ganggu upacara ini. Teruskan, Pak. Lanjutkan, Pak. Saya nikahkan Ananda Adianto bin Irawan dengan Astuti binti Nurdin dengan mas kawin. Pak Nurdin, tunggu. Pasti ada yang tidak beres dengan Pak Nurdin. Dengan mas kawin seperangkat. Bapak kenapa Pak? Pak Nurdin? Seperangkat alat sholat dan 20 gram kalung emas. Tolong Pak, tolong bantu pegangi Pak Nurdin supaya nggak berontak. Ini pasti ada roh jahat yang ingin mengganggu upacara ini. Teruskan, Pak. Saya mohon, nikahkan kami. Jangan ganggu upacara ini. Pernikahannya harus berlangsung. Tidak, pernikahan ini tidak sah. Harus dihentikan.
Rabbil Alamin. Apa yang baru saja terjadi? Pak Nurdin, sebaiknya istirahat saja dulu. Pak Ridwan, tolong dibawa dulu calon-calon pengantinnya ke dalam. Bapak-bapak, sebaiknya acara ini kita tunda dulu, sambil nanti dipersiapkan seperlunya. Insya Allah, untuk selanjutnya acara ini berjalan lancar tanpa gangguan apapun, Pak. Terima kasih. Pak Tasrif telah menyelamatkan kita semua dari godaan setan yang selalu ingin menjerumuskan manusia. Semua ini berkat ridho Allah juga, Pak. Allah berfirman dalam surat An-Nahl yang mafhumnya kurang lebih, sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan apapun atas orang-orang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan orang-orang yang menyekutukannya dengan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Adakah gaib melintasi batas waktu?